Laut bercerita. Jakarta, Maret 1998. Di sebuah senja, di sebuah rumah susun di Jakarta, mahasiswa bernama Biru Laut disergap 4 laki tak dikenal. Bersama kawan-kawannya, Daniel Tembuan, Sunu Duniantoro, Alek Parazon, dia dibawa ke sebuah tempat yang tak dikenal. Berbulan-bulan mereka disekap, diinterogasi, dipukul, ditendang, digantung, dan diseterum agar bersedia menjawab satu pertanyaan penting. Siapakah yang berdiri di balik gerakan aktivis dan mahasiswa saat itu? Matilah engkau mati, kau akan lahir berkali-kali. Sang penyair pernah menulis sebaik puisi ini di atas cari kertas lusuh. Saat itu dia masih berambut panjang menggapai pundak dan bersuara parau karena banyak berorasi di hadapan buruh. Ia menyelipkannya ke dalam sebuah buku tulis bersampul hitam dan mengatakan, itulah hadiah darinya untuk ulang tahunku yang ke-25. Sembari mengumpulkan asap rokoknya yang menggulung-gulung ke udara, dia mengatakan, aku harus selalu bangkit, meski aku mati. Tetapi hari ini, aku akan mati. Aku tak tahu apakah aku bisa bangkit. Setelah hampir 3 bulan disekap dalam gelap, mereka membawa aku ke sebuah tempat. Hitam, kelam. Selama 3 bulan, mataku dibebat kain apak yang hanya sekali dibuka saat aku berurusan dengan tinja dan kencing. Aku ingat pembicaraanku dengan sang penyair. Dia berkata bahwa dia tidak takut pada gelap, karena dalam hidup ada terang dan ada gelap. Ada perempuan dan ada lelaki. Gelap adalah bagian dari alam, kata sang penyair. Tetapi jangan sampai kita mencapai titik kelam, karena kelam adalah tanda kita sudah menyerah. Kelam adalah sebuah kepahitan, satu titik ketika kita merasa hidup tak bisa dipertahankan lagi. Aku tak tahu apakah saat ini aku sedang mengalami kegelapan atau kekelaman. Mataku dibebat, tanganku diborgol. Apakah ini gelap yang kelak menjadi pagi yang lamat-lamat mengurai cahaya matahari pagi? Atau gelap seperti sumur yang tak menjanjikan dasar? Selama sejam kami berputar-putar. Aku sudah bisa menebak ada 4 laki yang mendampingiku. Setelah berbulan-bulan mereka sekap di tempat yang gelap, aku sudah mulai mengenal bau tubuh mereka. Satu lelaki menyetir yang jarang bersuara. Seseorang di sebelahnya jarang mengeluarkan komentar, kecuali jika harus membentak kedua lelaki yang mengapit di kanan kiri di kursi belakang. Dialah si mata merah, satu-satunya dari mereka yang pernah kulihat wajahnya, dan kukenali dari bau rokok kreteknya yang menghambur dari mulut. Di sebelah kanan dan kiriku pasti kedua lelaki besar, yang biasa aku sebut manusia pohon dan si raksasa yang mengirim bau keringat tengik. Inilah celakanya jika sejak kecil kita diajarkan menajamkan indera penciuman, karena ibu adalah seorang koki yang dahsyat. Dalam sekejap, aku bisa membedakan aroma tubuh satu orang dengan yang lainnya. Setelah lebih dari sejam kami berada di atas mobil dengan mata yang masih ditutup dengan kain terikat. Akhirnya si manusia pohon menarikku keluar mobil dan bersama yang lain menggiringku ke sebuah tempat. Ternyata udara terbuka. Aku ditendang agar berjalan dengan lekas. Jalan semakin menanjak dan aku mendengar debur ombak yang pecah. Aku bisa mencium aroma asin laut di antara angin yang mengacak rambut. Sekali lagi, suara ombak yang deras itu pecah tak seirama. Di manakah aku? Apakah kami masih ada di wilayah Jakarta? Karena aku sering berhenti untuk mengira-ngira lokasi. Sebuah tangan besar mendorong punggungku agar aku berjalan lebih cepat. Setelah berjalan cukup jauh, kini salah satu dari mereka berteriak agar aku menaiki sebuah speedboat. Bau asin laut kembali menusuk cuping hidungku. Kudengar seseorang menyalakan motor speedboat itu. Seseorang yang lain sekali lagi menendang punggungku agar aku berlutut. Sial. Perlahan aku mencoba duduk dan tampaknya mereka tak keberatan. Begitu saja perahu motor itu melaju.
Meski wajahku masih tertutup karung, aku masih bisa merasakan cipratan air laut. Angin laut terasa menyelip di antara pori-pori kain karung yang menyelimuti mukaku yang penuh darah dan luka. Pedih luka bibir dan tulang hidungku yang patah semakin menggigit karena asin air laut. Tetapi angin yang menerpa itu terasa seperti sebuah pembebasan. Debar jantung semakin menggedor-gedor dada seolah ia siap mencelat keluar. Tetapi aku masih menghadapi suara permukaan laut yang dibelah perahu motor itu. Tak terlalu lama, perahu motor itu terasa melambat. Mungkin kami sudah tiba di tempat tujuan. Entah pulau apa, aku tak tahu. Aku dipaksa turun. Agak sulit berjalan di tepi tebing dengan kaki telanjang, sementara aku bisa mendengar suara ombak dari bawah sana. Sepasang kaki ini hanya setengah berfungsi karena selalu menjadi sasaran ditindas kaki meja atau ditendang hingga retak. Si perokok berteriak dengan suara parau agar aku berjalan dengan cepat. Perjalanan semakin menanjak, rasanya kami menaiki sebuah bukit karang yang tak terlalu tinggi. Aku masih bisa mendengar bunyi ombak yang datang dan pergi. Deburan pertama, deburan kedua, terdengar langkah sepatu Lars yang menginjak kerikil. Satu tangan yang besar membuka debat kain penutup mataku dengan kasar. Dengan pandangan masih buram, mungkin terlalu lama menatap gelap, aku baru menyadari bahwa kami berdiri di atas bukit karang di bibir pantai. Ternyata matahari belum sepenuhnya turun. Jam berapakah kini? Sudah senjakkah? Pukul 4.05, betapa kosong dan sunyi pulau ini. Kulihat serombong burung belibis yang terbang rendah mendekati dan mengusap permukaan laut. Kini aku mafhum. Mereka telah membawaku ke tepi pantai. Ke tepi kematian. Matilah engkau mati. Kini mereka mengikat tanganku dengan besi pemberat. Tangan kiri lalu tangan kanan. Sesekali aku menggeliat berusaha mencari celah dan kemungkinan meski aku berakhir sia-sia. Aku enggan memberikan tangan dan sengaja mengeraskan kepalku. Salah satu dari mereka menabok mukaku. Asinnya darah. Kau akan mati. Demikian kata si mata merah dengan semburan bau rokok. Tapi kau akan mati pelan-pelan. Mereka semua tertawa keras. Aku mendengar kepak sayap serombongan burung. Seolah mereka ingin membesarkan hatiku. Tuhan, kita semakin dekat. Kau terasa semakin ingin menaungiku. Aku melayang-layang ke dasar lautan. Pada debur ombak yang ke-9, terdengar ledakan itu. Tiba-tiba saja aku merasa ada sesuatu yang tajam menembus punggungku. Pedih, perih, lalu belakang kepalaku. Seketika aku masih merasakan sebatang kaki bersepatu gerigi yang menendang punggungku. Tubuhku ditarik begitu lekas oleh arus dan bola besi yang terikat pada pergelangan kakiku. Aku merasakan arus bawah laut itu berputar-putar memelukku. Begitu erat, begitu hangat, seolah aku adalah bagian dari laut ini. Mungkin itu sebabnya ibu dan bapak memberiku nama biru laut. Semakin dalam, entah berapa ribu meter aku melayang menuju dasar. Dan akhirnya tubuhku berdebam melekat ke dasar laut. Di antara karang dan rumput laut disaksikan serombongan ikan-ikan kecil yang tampak iba melihatku. Aku menyadari, aku telah mati. Tubuhku akan berada di dasar laut ini selama-lamanya. Dan jiwaku telah melayang entah kemana. Sementara ikan-ikan biru, kuning, ungu, jingga mencium pipiku. Seekor kuda laut melayang-layang di hadapanku. Aku mendengar suara ketukan yang keras. Sebuah ketukan pada sebilah papan kayu. Bapak, Ibu, Asmara, Anjani, dan kawan-kawan. Dengarkan ceritaku. Jadi di sini aku sama temen aku mau review novel dari siapa ya? Dari Leila Chudori. Itu novelnya tentang yang laut bercerita itu loh. Udah tahu kan pasti ya? Masa nggak tahu? Yang laut bercerita itu tentang aktivis mahasiswa. Namanya itu Biru Laut. Dia itu aktivis mahasiswa yang mengalami pengkhianatan. Jadi pada masa Orde Baru itu kan
kepemimpinan tuh masih di bawah naungan presiden. Ada konflik lah antara mahasiswa dengan pemerintahan. Alhasil ada yang harus dikorbankan dong, entah itu pengkhianatannya, itu ada kekerasannya juga. Pokoknya itu bagus banget novelnya. Silakan teman-teman yang di rumah ataupun di kantor ataupun dimanapun silakan baca novel dari beliau. Pasti bakal banyak banget manfaat yang bisa diambil ya. Ingat itu, ingat. Ya itu terbitan pada tahun 2017, cetakan pertamanya oleh PT Gramedia Pustaka Utama di Jakarta. Udah ya, cukup ya, baca. Satu kata untuk novelnya itu adalah luar biasa. Itu ada keluarga, luka, cinta, kemanusiaan, keadilan, pokoknya semuanya komplit. Itu kontroversi banget dibaca buat semua mahasiswa, pasti bakal ada manfaatnya. Terima kasih.